Selamat pagi sahabat Zaroha. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa, kasih karunia bagimu dan damai sejahtera yang dari Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sahabat Zaroha, kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudara kami, saudari kami yang berulang tahun dalam satu minggu ini. Kiranya Tuhan memberikan Anda kesehatan dan juga memberikan Anda berkat-berkat yang dari Tuhan di tengah-tengah kehidupan saudara. Demikian juga kepada saudara-saudari kami yang sampai saat ini masih dalam keadaan kurang sehat. Kami senantiasa berdoa kiranya Tuhan semakin memulihkan Anda dan memampukan Anda melalui segala proses yang sedang berjalan hingga saat ini, agar kiranya semua proses itu membawa pemulihan yang jauh lebih baik hari ini dan juga untuk hari berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan yang menjadi nats renungan kita untuk pagi hari ini tertulis di dalam Lukas pasal yang keempat ayat 18 sampai ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Demikian firman Tuhan. Sahabat Zaroha, ketika Yesus membacakan nubuatan Yesaya di sinagoge, dalam hal ini Ia sedang menyatakan identitas dan misinya di tengah-tengah dunia ini. Inilah manifesto pelayanan Yesus yang menghadirkan kabar baik, yang menghadirkan pembebasan, yang menghadirkan pemulihan, dan juga membawa pengharapan bagi dunia. Kehadirannya bukan hanya sebagai guru, tetapi sebagai juru selamat yang membawa kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Dikatakan di dalam nats kita, pembebasan kepada orang tawanan. Kata ini merujuk kepada umat manusia yang tentunya yang tertawan karena dosa. Segala perilaku, segala perbuatan yang tentunya membawa kita kepada sebuah resiko atau kepada sebuah situasi bagaimana kita terikat, tertawan oleh dosa yang kita lakukan setiap harinya. Tapi hari ini kita mendengarkan firman Tuhan bahwa kehadiran Kristus membawa keselamatan atau pembebasan kepada orang yang menjadi sebuah tawanan. Dan inilah yang menunjuk kepada kehadiran Kristus yang membawa kuasa, yang memampukan atau mampu melepaskan, membebaskan umat manusia dari kuasa dosa yang mengikat, yang menawan umat manusia itu. Hal inilah yang disampaikan oleh firman Tuhan melalui nats kita pada pagi hari ini, bahwa kehadiran Kristus membawa pengharapan yang memerdekakan kita dari keterikatan kita, bahwa kita tertawan oleh dosa yang kita lakukan hingga hari ini. Yang kedua dikatakan bahwa kehadiran Kristus juga membawa penglihatan bagi orang yang buta. Hal ini merujuk kepada orang-orang yang buta secara rohani dan bukan semata-mata hanya merujuk kepada orang-orang yang buta secara jasmani, tetapi orang yang buta secara rohani, supaya mereka bisa melihat kebenaran-kebenaran Allah, supaya mereka bisa melihat bagaimana kasih yang nyata yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah dunia ini, supaya orang-orang yang buta secara rohani juga bisa melihat bagaimana yang dia terima di tengah-tengah dunia ini, yaitu ketidakadilan, penindasan, keserakahan manusia yang merugikan atau yang tanpa memikirkan orang lain.
hanya untuk pemenuhan apa yang dia cari di tengah-tengah dunia ini, atau yang memuaskan hawa nafsu di tengah-tengah dunia ini. Tetapi kehadiran Kristus adalah membawa sebuah pembebasan, supaya orang-orang yang buta secara rohani bisa melihat kehadiran Kristus, bisa melihat ketidakadilan itu menjadi sebuah keadilan kepada siapapun. Bukan hanya kepada kelompok tertentu, tetapi kepada siapapun. Dan juga membawa sebuah pemulihan kepada siapapun, tanpa ada batas, tanpa ada kelompok-kelompok tertentu, tetapi kepada siapapun yang mau menerima Kristus, yang mau menerima pembenaran, yang mau menerima keselamatan yang Tuhan bawa di tengah-tengah dunia ini. Dan ketika Yesus menyatakan juga bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang, ini berarti bahwa waktu keselamatan telah dibuka bagi semua orang, sehingga kita diingatkan untuk mau mendengar Injil dan juga hidup di dalam Injil itu sendiri. Sahabat Saroha, Kristus memanggil kita supaya kita mau hidup dalam kemerdekaan yang sejati, dan sekaligus menjadi saksinya dengan membawa kabar baik, membawa keadilan, dan juga kasih kepada sesama. Sehingga hidup bersama Kristus berarti berani meninggalkan cara hidup lama yang terikat dosa, supaya setiap orang percaya bisa dipanggil untuk menjadi tanda nyata dari kehadiran Allah di tengah-tengah dunia ini. Inilah yang menjadi respon kita. Kepada kita orang yang percaya, kepada kita orang yang melihat dan orang yang mendengar makna kehadiran Kristus di tengah-tengah dunia ini. Maka tugas kita sebagai orang yang percaya, kita juga harus mampu dan memampukan diri kita bahwa kita hadir membawa keadilan, hadir membawa pemulihan, dan hadir membawa kasih dan sukacita dimanapun kita berada, di dalam pekerjaan, di dalam aktivitas kita, di dalam persekutuan kita. Maka kehadiran Kristus yang membawa kasih dan sukacita itu, maka kita juga harus bisa membagi itu lagi, bahwa kehadiran kita sebagai orang percaya bisa membawa sukacita bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Firman Tuhan yang menyapa kami pada hari ini, agar kami bisa membawa sukacita di tengah-tengah kehadiran kami dimanapun berada, dalam pekerjaan, dalam keluarga, dan dimanapun kami boleh melakukan aktivitas kami, bahwa kami bisa membawa pemulihan, bisa membawa keadilan dan sukacita bagi orang banyak. Oleh karena itu, kiranya Tuhan semakin memberkati kami, memampukan kami untuk memulai segala aktivitas dan pekerjaan kami, supaya kehidupan kami semakin mempermuliakan Tuhan. Berkati kami dalam segala pekerjaan, demikian juga jemaat-Mu. Kiranya Tuhan yang mengawali dan mengakhiri, sehingga mereka akan boleh menghasilkan hal-hal yang baik, dan kemudian itu semua akan digunakan untuk kebaikan kehidupan mereka masing-masing. Demikian juga buat jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit sampai hari ini. Tuhan kiranya memberikan mereka pemulihan, dan Tuhan kiranya memampukan mereka untuk melalui segala proses yang sedang mereka jalani, agar kiranya melalui proses itu mereka mendapatkan pemulihan yang jauh lebih baik hari ini, demikian juga untuk hari-hari selanjutnya. Ampunkan kami akan kesalahan kami, agar kiranya kami senantiasa layak di hadapan Tuhan. Terpujilah Engkau hingga selama-lamanya. Amin.